Ini materinya. Merekrut tim yang bagus dan tepat. Sebelum dimulai, saya mau tanya secara jujur, Anda angkat tangan. Materinya Fikri angkat tangan. Jujur. Oke. Biasanya itu generasi tua, terus ya begitu tuh, dinosaurus atau generasi tua ya. Nah, saya punya tips buat Anda. Yang nggak mual-mual itu juga tidak baik loh. Anda yang nonton Fikri nggak mual-mual, itu Anda punya ciri-ciri Anda adalah seorang tipe teknisi loh, hati-hati loh. Paham nggak? Jadi buat saya, nanti pulang ke rumah, nggak gitu. Cari satu orang yang kira-kira tipe teknisi, terus suruh nonton videonya Fikri, suruh jalanin. Paham ya? Jadi saya aja, tapi gini, Anda tuh perlu, kita ini ya sebagai pengusaha perlu mengerti gambaran besarnya. Oh ini pertumbuhannya, oh ini perkembangannya. Tapi nggak mengerti detail teknisnya. Ngerti, oh ini ada tuh seperti gini, wah ada toh ya. Wah ada gini toh, wih luar biasa ya, hebat, Fikri, udah nggak apa-apa. Ya kan? Nah, jadi setelah itu pulang, timnya suruh nonton. Ini kamu pokoknya nanti lapor ke aku. Itu caranya. Paham ya? Karena saya pun tidak mau melakukannya sendiri. Ya, saya minta tim saya untuk ngurusin. Itu 25 tahun direkrut, udah beres dah. Paham ya sama saya ya? Jadi nggak usah terlalu worry yang mual-mual ya. Yang nggak mual-mual, Anda justru harus worry. Jangan terlalu Anda kerjain semuanya sendiri. Yang penting pokoknya cari bencong kayak Fikri gitu loh. Ya, makanya dulu pada saat bisa ada Fikri kan, asik kan ada bencongnya kan. Sekarang bencongnya pergi. Ya, saya harus cari bencong lagi. Oke, baik saya lanjutkan ya. Merekrut tim yang bagus dan tepat. Berdasarkan pengalaman saya ya, kawan-kawan. Jadi kembali lagi, tulisan di sini lebih banyak ke arah berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya. Saya bisnis sejak tahun 98. Tapi sejak tahun 2000-an kira-kira, saya nyaris tidak pernah putus. 4 mungkin kira-kira, 2003, 2004, justru pada saat saya mulai bicara itu saya tidak pernah putus. Minimum 2 kali setahun, minimum, rata-rata 3 kali. Dan saya hanya fokus ke dua macam training. Bisnis dan psikologi. Ya, ingat cuma 2, bisnis dan psikologi aja. Psikologinya terapan, kebanyakan NLP ya, NLP dan NAC. Nah, selain itu, saya banyak membaca buku dan kemudian saya banyak mengamati. 2005 sampai 2011 rata-rata saya mengisi per tahunnya 120 kelas dan seminar di 40 kota Indonesia. Jadi rata-rata saya bisa dikatakan mungkin 1000 kelas lebih, ya, 1000 kelas dan seminar lebih saya mengisi. Dari situ saya bertemu dengan orang-orang, melihat studi kasus satu sama lain gitu kan, dan saya melihat karakter-karakter orang di situ. Saya suka ngamatin karakter orang. Ya, kecenderungannya dia termasuk di sosial media. Ya, jadi saya biasanya merekrut pun saya mau berak-abrik sosial media. Stalking mantan doang ya. Stalkingnya stalking pelanggan gitu kan. Oke ya. Nah dari situlah saya rumuskan materi-materi ini. Bagus, apa yang dimaksud bagus? Bagus dan tepat kan. Bagus perilakunya, tepat placement atau penempatannya. Ada orang-orang yang bagus di tempat yang tidak tepat, seperti kita melatih ikan untuk memanjat pohon. Seperti kita melatih tupai untuk berenang. Tidak tepat tempatnya, tapi padahal orangnya bagus. Nah, Anda merekrut tim, itu yang pertama cek sebisa mungkin. 360 derajat itu maksudnya kalau kenal sama saudaranya, makanya paling bagus kan kita kalau ada referensi kan enak gitu loh. Ini kesehariannya bagaimana kita harus tahu. Kadang-kadang di sosial media itu banyak yang menipu juga. Terusan ketemu akun kelonengan, ya enggak? Ya, saya pokoknya kalau gampang kalau ngelihat akun kelonengan itu kan, lihat timelinenya. Orang cantik, saya malah tambah curiga. Kalau orang jelek itu biasanya saya langsung add. Makanya besok kalau Anda buat akun kelonengan yang jelek-jelek, jangan yang cantik. Mainstream kan? Ya, sudah terlalu mainstream. Jadi kalau begitu lihat yang cantik-cantik itu cek duluan tuh. Apalagi yang binal itu cek duluan tuh. Ya.
Dicek, terus dilihat. Dia biasanya fotonya itu, ya, yang itu aja. Terus nggak ada yang komentar. Yang komentar dicek, yang itu aja. Nah terus cek ke bawah, biasanya, Joko fotonya kan ya. Bukan Siska lagi kan ya Joko. Nah itu harus hati-hati tuh. Langsung itu blok, report, spam kan gitu loh. Sadis pokoknya kan. Nah itu saya setiap kali mau nge-add teman-teman di Juragan Forum, itu Juragan Forum itu kan 50 berapa ribu. Itu saya ngebloknya ribuan sudah loh. Benar. Jadi begitu mau masuk itu saya cek duluan. Ya. Kadang kecek, kadang enggak juga sih. Ya. Jadi begitu yang, wah ada yang tampangnya menyolok banget gitu, wah itu malah saya curiga tak blokin malah semuanya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Cukup to be true ya. 360 derajat, saudara, teman setempat kerja, kalau kenal mungkin teman sepermainan gitu kan ya. Kemudian dari sosial media ya, itu dicek semuanya. Nah, ada offline, ada namanya online kan. Kalau offline-nya itu saya biasanya kalau ketemu ataupun foto pun juga sebetulnya tetap bisa juga sih. Ya, cuman tidak boleh satu foto gini doang. Kadang-kadang pas angle-nya bagus tuh. Pas suasananya hatinya bagus. Jadi kalau paling enak tuh ngecek secara fisik gitu loh. Ketemu terus dikasih feedback, kasih umpan. Cat. Ya. Mukanya seperti apa? Kasih umpan. Cat. Ukur mukanya seperti apa? Ya. Misalnya kita insult dia gitu kan. Loh, berarti kamu sebenarnya IQ-mu rendah dong, misalnya gitu kan, kita gitu kan, dia mukanya bagaimana? Kita cek itu, ini yang paling gampang, dilempar umpan begitu ya. Itu kalau secara offline, ketemu is the best. Ketemu itu kita dapat ya, kata-kata 7%, intonasi 38%, fisiologis bahasa tubuh itu gestur, mimik muka, ya, micro expression itu 55%. Paling enak, ya, kalau pas dia melengosnya ketahuan banget. Enggak ekspresionis bagaimana? Termasuk itu adalah penilaian kita. Ya, nanti saya bahas. Tata keramanya dia, buat saya gini, memang tata krama tidak dalam arti gini, orang yang ngerti tata krama itu lebih gampang diatur dibandingkan orang yang ngerti tata krama. Buat saya begitu kan. Udah tuwek kok nggak ngerti tata krama, ya. Makanya saya mengatakan sering adab mendahului ilmu. Bu Lili tadi pagi nanyain, Mas Jaya, adab itu apa ya sakjane adab itu kan? Adab itu apa? Adab itu buat saya tata krama, perilaku, sopan santun, ya kepada ada yang lebih tua, kepada yang dituakan, kepada sesama, kepada yang di bawah yang disayangi. Ya, jadi ada adabnya. Contoh ya sekarang ini kan di sosial media maraknya luar biasa karena orang belajar itu tidak bertatap muka. Semalam kan saya pergi ke guru saya, dan ya itu bicarain zaman sosial media ini, orang dengerin pengajian, itu orang Surabaya siapa katakan sini? Jawa Timur? Orang Surabaya bilang namanya OT-OT loh ya, ngeligo gak pakai pakaian, koloran doang gitu kan. Nah itu nonton ceramah agama. Ini adab, meskipun Anda tidak bertatap muka, adab pada saat online ini makanya tidak terjaga seringkali. Nah, maka dari itu di ranah online kita sering kan kejadian anak masih muda menghina presiden. Ya, ini saya nggak bicara masalah presidennya bagaimana ya kawan-kawan ya. Tapi buat saya, pun Anda milih nggak milih, dia adalah orang yang harus kita hormati kan gitu loh. Paling tidak sebagai pemimpin kita, seneng nggak seneng gitu loh. Toh masih ada batas-batas toleransi juga dalam adab, ada maksudnya gini, presiden kita juga masih punya adab gitu kan, ada batas toleransinya. Nah itu pun juga kita kalau menyampaikan, nggak langsung gini, ya Jokowi itu gini-gini, nah misalnya begitu kan, buat saya itu nggak punya adab, paham ya? Nah menyampaikan kepada orang yang lebih tua ada adabnya kan begitu kan. Saya juga memperhatikan fenomena di sosial media ini yang paling bahaya di situ. Sekarang ini kita sudah mulai kehilangan yang sebenarnya adab itu. Nah orang-orang yang seperti gini nggak akan saya rekrut. Kenapa? Besok ada apa sedikit ngomong di belakang teriak-teriak. Saya bisa ngecek beneran dari offline ataupun online-nya, cek habis-habisan. Nah, oke ya. Jadi intinya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa sadar menangkap kesan bukan pesan. Ya. Nah, yang saya cek yaitu konsistensi informasinya dia. Contoh gini, konsistensi informasi begini loh. Saya melihat resumenya dia kan, terus saya coba lihat
kayak polisi itu loh, menginterogasi kan. Oh, loh kamu jadi sekolah SMA-nya di sini ya? Iya. Oh, terus kamu tuh pengalaman berapa tahun kerja? Ya, nanti bolak-balik pas ngomong sana tanya lagi. Oh, misalkan dia bilang 3 tahun kerja. Oh, jadi kamu sudah punya pengalaman 2 tahun kerja ya? Iya Pak. Padahal tadi ngomongnya 3 tahun, sekarang 2 tahun iya. Loh katanya kamu, loh sebentar 3 tahun atau 2 tahun yang benar nih? 3 Pak. 3 tahun bohongnya kan? Ngerti ya? Nah ini dipelajari dalam NLP dengan yang disebut namanya calibration. Kalibrasi. Ya, jadi ada teknik-tekniknya memang. Oke, cek tempat kerja sebelumnya juga iya. Kalau dia biasa menjelekkan bosnya, pas kita tanya begini kan, kamu kenapa keluar dari tempat kerjamu? Ya Pak, bos saya itu orangnya pilih kasih Pak. Sudahlah, keluarin aja orang kayak gini ya. Ya, jangan terima. Paham ya? Besok dia akan nyacat Anda juga. Ngerti ya maksudnya? Saya tuh memperhatikan pola-polanya. Dulu saya pada saat kerja di Astra, kawan-kawan saya, satu departemen itu, kerjanya cuma nyacat kebanyakan ya, saya bilang kebanyakan. Nyacat bos saya. Bos saya ini orangnya disebutnya Mr. Perfect. Kalau ada paperclip jatuh, diambil sama dia, siapa ini yang buang-buang paperclip? Dia bilang gitu. Ya. Terus ada staples itu, kalau staples ya, dia bukain satu persatu, dikumpulin satu kotak. Selotip. Saking perfectnya seperti apa. Dia sebut namanya Mr. Perfect. Disebut Mr. Perfect. Kalau ngelihat ketikan, nggak ada salahnya. Belum pernah saya ketemu dia ngetik salah, terus ngoreksi salah. Belum pernah. Itu orang super teliti pol. Nah, teman-teman ini agak sedikit iri kan, kebanyakan ngomong gini. Tuh bapak lu tuh J, jadi kalau makan biasanya ngerasanin bosnya kan. Bapak lu tuh J, kerjaannya motong kuku aja tuh. Gaji 7.000 US dollar, dulu sempat gajinya bocor. Sampai ngomong-ngomong seperti gitu. Saya nggak demen yang seperti itu, terus terang. Ya, jadi saya ingat kata-kata orang tua saya, cari ilmu. Ya, kamu cari ilmu di sana, ya, janganlah kita pusing dengan orang lain ngomong apa gitu kan. Saya mikirnya sederhana. Saya bilang sama teman-teman gini, coba kamu nggak mikirin nggak? Dia ya gaji 7.000 US dollar di perusahaan multinasional company, yang bosnya CEO-nya orang Amerika loh, Texas. Ya kan? Nah, ini bukan sembarangan perusahaan nih. Dia bersaing dengan orang-orang ekspatriat yang lain, masuk menjadi manajer dalam situ. Ya, kalau kita melihat satu ya, dia potong kuku, harusnya kita melihat satu masa depan kita nantinya akan jadi tukang potong kuku dan digaji 7.000 US dollar. Kalau kita lihat dia kerja keras terus-menerus, artinya nanti besok pun ya masih punya mirip-mirip kayak kerja keras terus-menerus gitu kan itu loh. Ngerti ya? Nah yang kita harus tahu bahwa seseorang semakin tinggi jabatannya, semakin tentu aja semakin sedikit kerjaan fisiknya, tanggung jawabnya. Benar nggak? Semakin besar pakai otaknya gitu loh, nggak fisiknya. Ya, jadi seorang pekerja keras jangan nyinyir ke sana. Paham ya? Nanti suatu saat dia akan niti sampai ke sana itu. Terus kedua saya bilang sama dia kan, orang ini kalau bisa masuk ke perusahaan multinasional company dan sampai jadi manajer seperti ini, pasti dia punya ilmu. Pasti dia punya track record yang luar biasa. Benar nggak? Mau nggak KKN kok dia kok, bukan adiknya yang punya kok. Nah, ternyata benar. Indonesia dia itu yang saya pelajari. Kalau Anda tahu yang namanya negotiation skill yang saya ajarkan, itu saya yang advance-nya, yang di bawahnya, itu saya belajar dari beliau. Ya, jadi dari guru saya itu. Cara neken, karena termasuk end user itu kadang-kadang ya, mau jegal kita, mau kolusi sama KKN sama siapa, sama suppliernya, kita cara nekok-nekoknya bagaimana, itu luar biasa cara negosiasinya. Dan saya banyak belajar. Karena saya tidak mau berpikiran negatif, ya, saya datang ke tempat bos saya dan saya bilang, Pak, mau izin diajarkan ke saya ilmu-ilmunya. Nah, seringkali teman-teman bilang gini, Jaya jadi anak emas nih kan, ya. Nah, itu anaknya Bapak nih kan ya. Gitu kan? Saya bilang sama teman-teman, nggak apa-apa kamu ngomong gitu. Yang penting aku nggak merugikan kamu. Iya, saya mau ngelatih 3 hal. Skill, credibility, network. Saya maksimalkan waktu saya saat saya kerja setahun 4 bulan, saya maksimalkan. Teman-teman kerja Senin sampai Jumat, saya kerja Senin sampai Minggu. Setahun full hampir tidak pernah saya namanya libur. Dan bos saya tidak tahu sampai sekarang. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini skill yang saya latih.
ilmu yang saya latih. Oke ya, balik lagi. Nah, kembali lagi, kalau orang positive thinking, baikin bosnya, nyari yang positifnya dari bosnya pada masa lalu, koreksi yang kurang pada dirinya, buat saya itulah yang harus direkrut. Paham ya? Rendah hati, itulah yang harus direkrut. Saya punya seorang karyawan, namanya Hasnah, lulusan ITB. Pada saat saya rekrut dia, saya tanya, oke, terus kamu mau bagian apa Hasnah? Saya tanya begitu kan, apa saja Bapak, tapi saya itu bukan tipe orang yang cerdas, saya juga bukan tipe orang yang kreatif, saya hanya mau belajar. Dia bilang gitu, wah ini luar biasa. Sekarang jadi manajer operasional saya. Ya, nah nanti kita bicarakan pada saat sesi leadership salah satunya. Nah, alhamdulillah tidak hanya Hasnah ya, saya mungkin rekrut karyawan saat ini itu kalau nggak takaburnya itu 80% tokcer gitu loh. Kayak kalau saya bilang takaburnya itu 90% tokcer gitu ya. Jadi Anda boleh tanya sama Ayu, karena Ayu ini kan dia ditudinya ada di tempat saya ya, baik di rumah ataupun juga di office. Ya, jadi dia ngerti lah siapa-siapa yang saya rekrut dan seperti apa mereka-mereka. Attitude-nya seperti apa. Di tempat saya nyaris bisa dikatakan cukup harmonis, 99% harmonis lah, bisa dikatakan begitu. Kalau saya ngomong 100% kayak nggak enak, ya kan? Jadi 99% saat ini harmonis. Nah, turnover nyaris tidak ada yang keluar kalau nggak dikeluarin. Atau kalau nggak sakit kemana ada yang sakit lama begitu kan, terus dia yang izin, saya bilang sama dia gini loh, sebenarnya kamu kalau mau kerja remote sama aku nggak masalah juga. Ya, jadi tadi yang disampaikan Fikri tentang masalah kerja remote ya, itu future teman-teman. Ya, tahun 2020, 2025 bahkan ya, itu sudah diramalkan 70% nanti akan remote tuh pekerja itu ya. Artinya apa? Dia akan kerja di rumah. Plus minus, saya nggak mengatakan bagus ya teman-teman ya. Nanti banyak orang yang kekurangan adab karena mereka bermain semuanya online. Ingat loh. Ya. Dan akan lahir miliarder muda, belia bahkan. Di usia 20 tahun mereka akan punya penghasilan miliaran per bulan yang tidak punya adab orang-orang itu. Dan orang-orang itu akan membawa kerusakan dalam bumi ini. Jadi nanti kiamat itu ya sudah kelihatan dari sekarang, kiamat itu dikarenakan kita-kita sendiri. Kenapa kok kita mempertahankan silaturahim offline di bisnis dengan adanya kopdar-kopdar itu, supaya paling tidak kita tidak berkontribusi dalam kiamat. Ya, gitu ya teman-teman ya, menunda kiamat. Baik ya, nah jadi online kita cek akun-akunnya, sosial medianya, cek postingannya, ya, share, like, komennya. Jadi kalau orang ini temennya banyak, biasanya share, like, komennya banyak. Ya, tapi juga teman banyak bukan berarti yang positif. Kalau jadi provokator kan, ya, podo wae juga. Ya. Dia memprovokasi. Saya agak sedikit alergi sama yang tukang provokasi. Ya, kenapa? Karena buat saya kembali lagi, Anda mau berdakwah pun Anda harus punya adab. Paham ya? Mau berdakwah pun Anda harus punya adab. Saya pernah tuliskan itu kan. Ya, saya tutup dengan kata-kata, kau tarik aku dan aku akan menolak. Kau rangkul aku dan aku mengikutimu. Ya, jadi kalau Anda tarik saya akan menolak. Kalau dirangkul, akan kita ikutin. Ya, banyakkan orang dalam memimpin tidak punya kesabaran dalam memimpin. Nah nanti ini akan jadi ciri khas pada saat dia mimpin, di bawahnya, itu akan berantakan gitu loh. Ya, saya ini orang yang super emosional, jadi jangan ngajarin saya emosi ya gitu. Wong saya kalau nggak senang saya tonjok kok. Ya, karyawan saya pertama kali namanya Siti Yani. Tanya sama Mas Ipung, ketidaksabaran saya seperti apa. Siti Yani sebelum Mas Ipung masuk, ya Siti Yani itu kalau salah, jadi saya lempar tuh tip gitu ya, goblok kamu. Saya gitu kan tuh ya, meskipun nggak lempar di mukanya. Saya lempar, dan malam hari saya merenung lagi. Jadi ya orang kayak kamu gini pantas jadi pemimpin. Saya mikir, nggak pantas saya. Besoknya saya pagi minta maaf saya. Saya kalau salah biasanya tetap minta maaf saya. Ya aku salah, aku minta maaf. Semalam aku kasar sama kamu. Enggak apa mas, Yani yang salah kok mas. Maafin Yani mas ya. Enggak aku yang salah. Ya mas, Yani yang salah kok mas. Harusnya gini. Ya sudah. Goblok kamu, lempar lagi. Ya,
Jadi jangan ngajarin saya ya untuk panas-panasan. Saya biangnya gitu loh. Kartu saya biangnya. Tapi bagaimana saya mau mengubah dan saya bisa berubah, itu yang ada contoh di situ aja. Perjalanan saya. Minta ampun tuh kerasnya. Ya, susah saya. Benar. Nah, saya terakhir berkelahi di Batam itu. Masih pun belum masuk. Adik saya ada di situ. Ya, mukulin orang Batak berkelahi sama orang Batak. Sampai lari dia. Saya kejar lagi, ya, tendang lagi kan ya. Itu saya. Paham ya? Saya maunya insaf gitu kan. Saya balik ke jalan yang benar. Saya janji setelah saya menikah, saya nggak mau berkelahi lagi, nggak mau berangasan lagi. Ngerti ya? Jadi sekarang sudah jadi mending lah gitu ya. Meskipun kadang-kadang juga kasar. Baik, nah jadi kembali lagi, ini adab ya teman-teman ya. Sosial media, jadi kalau bisa cari orang yang sudah siap secara attitude-nya gitu loh. Ngerti ya? Secara attitude-nya dia siap. Itu yang paling penting ya. Nah, postingannya kalau dia nanti posting yang provokasi, yang kasar-kasar, mendingnya nggak usah. Kenapa? Besok dia akan memprovokasi temannya untuk memusuhin kita. Paham nggak? Kalau dia positive thinking, ngomong life is beautiful, hari ini aku belajar banyak, kan begitu ya. Ini nih, ya, ini yang diambil nih. Oke ya, bahwa sadar menangkap kesan bukan pesan. Nah, 4 kepribadian mencari posisi yang tepat. Kalau Anda pernah tahu namanya Florence Retail mengarang buku Personality Plus. Siapa yang pernah baca katakan? Good. Lumayan banyak ya. Personality Plus kan. Atau DSC, yang tahu DSC siapa katakan? Baik, yang sebelah sini akan tahu namanya istilah DSC. DSC atau Personality Plus pada dasarnya sama. Bedanya cuma di istilah doang aja. Sekali lagi materi yang saya sampaikan ini riset saya. Saya cocokin dengan 4 kepribadian yang simpel-simpel aja. Disebut namanya sanguin yang ceria, ya, koleris yang kuat, melankolis yang sempurna, flegmatis yang damai. Kalau yang ngerti ya di ESC, ini S itu sanguin itu kan dia influence, oke? Koleris itu dominan. Kemudian melankolis itu compliance dan flegmatis steady. Steady, stabil. Koleris kuat, paham ya? Sanguin, tukang influence orang. Maksudnya apa? Kalau ada dia, suasana hidup. Ya, nggak asik kalau nggak ada lo. Nah, itu orang sanguin. Oke. Nah, yang saya perhatikan dari 2 hal ini, yang sanguin dan koleris, dia punya kesamaan. Ini yang saya perhatikan. Apa dominan otak kanan? Yang disebut namanya do then think. Kadang do never think. Ya, hajar dhisik gitu kan ya. Nanti ya Anda di sini akan banyak ketawa-ketawa, kenapa? Karena Anda akan nyocokin sama diri Anda. Ataupun kawan Anda. Ataupun partner. Partner bisa jadi pasangan Anda. Anda akan lihat, ya ternyata kita ini sebenarnya berpasang-pasangan. Kalau kanan ketemu kanan, bocor. Bocor banget itu kan. Jadi, gaspol. Kalau kanan ketemu kiri kan ada gaspol rempol gitu kan ya. Jadi ada gasnya, ada remnya. Oke. Nah, do then think, artinya dia kemudian berbicara, bertindak, jalannya lebih cepat dibandingkan rata-rata. Ini kecenderungan, orang yang kanan dominan, yang do then think itu, lebih cepat dibandingkan rata-rata. Anda perhatikan aja nanti kan, ya, teman-teman Anda yang seperti ini, siapa kan? Terus dia cocoknya kerja di luar. Ya, jadi cocoknya kerja di luar. Bukan di dalam air, di luar. Kalau dalam air nanti musang. Oke ya, lanjut ya. Nah, kalau yang kanan, yang kiri, itu think dan do. Kadang think, gak do. Saya kok yakin di sini mungkin 70-80% adalah orang kanan. Biasanya pengusaha itu yang bagian depannya, artinya apa? Pengusaha itu ada macam-macam ya. Bagian strikernya itu adalah orang kanan. Nah yang ke belakang itu yang bagian jagain gawang gitu, atau mungkin bagian ngebek-ngebek gitu loh ya. Nah ngoper-ngoper bola yang nggak terkenal itu, ya orang-orang itu baru orang kirinya. Contoh ya, Cindy dan Doni. Ya, nah Doni ini kan kirinya lebih kuat kan begitu ya. Kalau Cindy Cindy kirinya lebih kuat ya. Doni mungkin kanannya lebih kuat. Doni enggak lah, kiri juga dia. Mereka dua-duanya sama-sama kiri itu ya. Ntar contohnya nggak pas nih, contohnya nggak pas. Yang pas siapa ya? Saya belum ketemu yang pas di sini ya.
Reza sama Gita. Nah, Reza itu kiri. Gita itu kanan. Mana Reza sama Gita? Kita kanan kan? Ya. Kanan itu biasanya kurang teliti, kurang hati-hati, buru-buru. Oke? Kalau yang sanguin, cheerful, colorful. Nah, contohnya begitu. Kalau Reza agak ke kiri, ngerem. Ya, ada unsur melankolisnya, ya. Mana Reza? Oh, ada di situ. Benar Reza? Ya. Biasanya itu sering berkelahi kayak gitu, ya. Kamu kenapa sih buru-buru? Kamu kok lambat banget sih? Nah, kan begitu. Seperti itulah seringkali ribut-ribut. Padahal sebetulnya itu adalah kombinasi yang bagus banget. Ya, cocok gitu. Ya, saya sama istri saya juga termasuk seimbang. Ya, saya itu kanan, saya kanan ada kirinya. Jadi kombinasi dua. Ya, kalau maksudnya hampir seimbang nih, tapi lebih banyak kanannya. Kiri saya, istri saya lebih cenderung ke kiri. Ngerem banget gitu kan. Ya, ngeremnya luar biasa. Tapi ya bagus. Oke, dominan otak kiri, think dan do, bicara bertindak, jalan lebih lambat dibandingkan rata-rata. Oke ya, nanti ada caranya ngelihat juga dan caranya mendengar bagaimana contoh pembicaraannya. Oke, kerja di dalam. Yang sebelah kiri biasanya penjaga gawang. Oke ya, perhatikan baik-baik. Sanguin, kalau tertawa, lepas. Ya, lepas, lebar. Terus pelupa berantakan, kamarnya cenderung berantakan. Angkat tangan yang iya, angkat tangan. Yang iya, angkat tangan. Oh, banyak kan? Baik ya. Terus ekstrovert, bocor. Ekspresionis. Nanti ya, ekspresionis. Kalau ada temennya cerita gitu, wah, masa sih? Kurang ajar banget ya. Wih, nah kan begitu kan. Empatinya cenderung tinggi. Yang iya angkat tangan. Oke, baik ya. Koleris. Nah, kalau orang sanguis kalau ngomong cepat banget, sampai ngomongnya cepat, dia biasanya kadang-kadang kurang tata terapi. Dominan banget. Paham ya? Kalau orang koleris cenderung ngomongnya cepat, tapi ada penekanan-penekanan dalam dia berbicara. Anda perhatian baik-baik, Fikri juga menekan. Betul? Sama seperti saya. Betul? Cepatnya cepat neken. Nah beda dengan orang yang cepatnya cepat tidak neken. Dia kadang-kadang gitu kan ya. Nah ini orang-orang seperti gini, ini sanguin. Kalau yang koleris menekan. Perhatikan baik-baik. Intonasi menekan. Tatapan mata tajam. Kalau orang nggak mau natap mata, itu bukan mata-matanya tajam. Kadang diam gini dia nyimak. Cuman harus hati-hati. Koleris itu yang paling bisa jadi bunglon. Karena orientasi tujuannya tinggi. Makanya orang politikus kebanyakan orang koleris. Pinter menyembunyikan. Ya, jadi saya bisa jadi sanguin, ya, saya bisa jadi flegmatis, ya, religius bisa, entertainer bisa, karena koleris, orientasi tujuannya tinggi. Ya, nah, to the point, spontan kalau ngomong, straight to the point, bawaannya ya, tapi kembali lagi kalau diperlukan, dia bisa tenang. Kalau sama teman-teman biasanya, keluar aslinya kan, gitu loh. Paham ya? Jadi yang ngerti seperti ini, itu teman dekatnya. Oke, kalau enggak kita pancing. Kadang kita tuh nggak bisa ngerti pada saat wawancara kenapa. Pas wawancara dia udah menjaga semuanya. Iya nggak ketahuan. Begitu nanti diajak makan, diajak apa keluar gitu, baru ketahuan. Nah saya biasanya ngeliatin video. Era video ini bagus banget. Kan di Instagram tuh kan, itu banyak yang ngupload video kan. Saya ngeliatin videonya tuh. Tak, cara orang ini ngomong bagaimana. Ya, terus cara orang ini, nah, kan kelihatan kan? Ya, terus ada yang gini, gini. Ya, yang gini. Terus ada yang ya. Nah, ketahuan. Itu pokoknya ketahuan banget. Ini tipe-tipenya seperti apa. Saya pokoknya ngeceknya di video kebanyakan. Kalau bisa video, the best ya. Ya tentu aja ketemu yang terbaik ya. Nah, cuman ketemu itu kadang-kadang tadi itu ada manipulasinya. Ya, bicara bertindak jalan lebih lambat daripada yang di bawahnya. To the point terus kemudian ego kuat. Nah, ini maksudnya apa? Orientasi tujuannya. Belokin arahnya ke sana lagi. Belokin arahnya ke sana lagi. Oke, pokoknya kamu ngomong apa aja yang penting kirim email. ya wis itu Mang, ya seperti itu gitu loh. Fikri ya, Anda minta waktu dia untuk Mas, ketemu Mas. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Sorry aku lagi kerja. Ya kerja gitu loh.
Ini bagusnya orang koleris di situ. Tujuannya tinggi, keterandalannya dia tinggi. Di lapangan luar biasa. Saya begitu ada Mas Ipung itu, sangat terbantu banget dan luar biasa banget ya. Bereskan nyari semuanya. Ya, beresin nyari semuanya. Oke ya, saya lanjutkan. Kalimat tertata rapi, kalau yang sebelah melankolis ya, pada saat dia berbicara, seringkali dia berpikir dahulu, baru terucap satu persatu. Kalimatnya bisa dikatakan sangat rapi, nyaris ada yang salah. Pada saat menulis, tersusun rapi. Pada saat membuat kurikulum vitae, titik 2, sejajar semuanya. Spasi, baru tulisan. Tempat tanggal lahir, dia tuliskan dengan koma. Apakah komanya setelah spasi atau sebelum spasi? Kalau sebelum spasi semuanya. Kalau setelah spasi semuanya. Huruf besar, dia ngerti letaknya di mana, huruf kecil ngerti letaknya di mana. Kalau di sosial media, dia menggunakan titik. Dia bisa sangat teliti banget untuk berhati-hati. Misalkan dia menuliskan sesuatu menggunakan titik. Ini bukan kecelakaan. Ternyata di tempat yang lain dia juga menggunakan titik. Dia bisa membedakan antara titik sama titik. Kalau Anda untuk membuat satu titik di zaman dulu, kalau SMS pakai yang nomor itu, titik itu nunggu. Kesabaran kan? Inilah orang melankolis. Kecenderungannya dia rapi. Orang rapi ada 2 macam. Tipe juga ada 2 macam. Ya, tidak tipe ada 2 macam. Ya, kalau dia tidak tipe, rapi ini tulisannya benar, ada 2 macam. Dia nulis duluan, ngetik duluan, baru dikoreksi. Nulis sudah sadar, ngetik sudah sadar, langsung dia koreksi. Paham ya? Istri saya nyaris jarang salah ngetik. Ya, ketelitiannya tinggi banget. Dia bisa mengingat cukup lama. Pernah lihat seperti ini, ingat. Pernah suatu kejadian office boy saya, ya dulu, itu ngeklaim tiket karcis yang sebelah kanan, kemudian tiket karcis sebelah kiri diklaim lagi. Setelah 1 minggu, ya, istri saya bisa lihat, ini kok kayak pernah lihat nomornya, kayak pernah lihat nomor karcisnya loh, luar biasa loh. Iya kah? Terus tunjukin sama saya, dibongkar-bongkar, nggak cuma 1 loh. Oh iya, diklaim 2 kali sama dia nih, dikeluarin. Ya, Soro juga punya istri kayak gini nih. Ya, tapi saya senang ya. Artinya apa? Kalau saya mau pergi, nggak usah repot-repot. Yang odol, udah. Sabun muka, sudah. Kopinya, aduh, udah semuanya. Beres. Ya, istri yang sanguin, jangan suruh nata pakaian Anda. Nanti celana dalam Anda, ketukar kaos kaki, kan lucu. Oke ya. Nah, introvert. Dan yang luar biasa apa? Anda perhatikan, kalau senyum, jadi kalau senyum perhatikan baik-baik. Diukur sama dia 1 cm, 1 cm. Atau 1 cm 2 mili, 1 cm 2 mili. Ya, Anda kasih jokes, kita lempar jokes gitu kan. Kalau foto, sudahlah. Jarang dia foto, kelihatan giginya jarang. Luar biasa ya. Itulah manusia ya. Punya ciri-ciri yang luar biasa. Oke, baik, flegmatis. Nah, senyum polos, ya. Kemudian pendengar yang baik, empati yang tinggi. Dia kalau diajakin ngomong, dia kuat nyimak tuh ya, nggak kayak Anda gitu, sampai ngantuk-ngantuk gitu nggak. Orang flegmatis kayak gitu. Oh, luar biasa, dia kuat banget. Itu nyimak gitu kan. Makanya cocok jadi CS, cocok bagian produksi. Melakukan kerjaan yang monoton itu terus cocok. Orang kanan suruh duduk lama itu loh paling susah. Iya,
buatel gitu kan ya, terus tangannya gitu juga kepengennya ya. Itu orang kanan seperti gitu teman, susah kan ya. Baik, saya kepengen pakai iPad, bisa nggak di-switch ke iPad? Nah ini tidak saya masukkan di dalam slide. Kenapa? Karena saya belum berani menjamin keilmiahannya. Oke? Ya, nah jadi ini saya nggak berani jamin yang satu ini, masalah akurasinya, dalam arti ini adalah riset saya. Yang sanguin, ya, sanguin paling kiri kan, ya, orang yang sanguin itu, ciri-ciri yang saya perhatikan itu mata, proporsional mata, tidak semuanya seperti itu, nanti ada campurannya. Ya mungkin dia kalau campurannya melankolis, dia nggak seperti ini. Mata, ini kan, hidung, dan bibir. Nah, anggap aja gini. Ya, ini dulu ketahuan kalau pas gambar itu kan saya minta tolong digambarin orang. Saya dari sejak SD itu, SMP, saya biasa utilize other. Ya, jadi saya selalu bilang, kamu yang gambarin aku ya. Nah, saya selalu gitu ya. Jadi saya dari dulu sudah jadi bos. Ya, saya kalau namanya SMP itu kan saya 3 tahun nggak punya catatan. Saya ingat banget tuh kalau pagi hari pas ada PR gambar itu kan, pagi langsung saya nemuin teman saya namanya Koko Jatmiko. Kok sini kok, ah ini gambarin kok. Karena entah apa, nah gambarin kok. Digambarin gitu. Saya ingat banget pada saat itu kan pilkada itu kan ya, pilpres, pemilu zaman dulu kan masih ada tiga partai doang gitu loh. Jadi gambarin gini. Wah. Golkar zaman dulu kan. Ya, balik ya ke sini ya. Nah, kalau yang sanguin itu, ya, sanguin itu kecenderungannya mata, hidung sama ini agak sedikit mepet gitu. Jadi makanya biasanya hidungnya agak sedikit kelihatan kayak mungil atau melebar. Paham ya? Jika gini. Paham nggak? Ya, perhatikan, cenderung seperti itu. Kalau dia dominan banget. Anda perhatikan teman-teman Anda nanti yang cenderung begitu, terus senyumnya kan kelihatan gini, ya. Nanti orang itu biasanya adalah sanguin. Paham ya? Yang tidak seperti itu ada juga yang sanguin, tapi ada kombinasi yang lainnya. Paham yang saya maksud ya? Baik, perhatikan baik-baik. Orang koleris itu ada dominan di sini. Rahangnya cenderung kuat. Kayak masipung tuh. Nah, itu jelas koleris. Tapi beda pada saat dia tubuhnya jadi gemuk dan ini jadi gemuk. Nah, itu beda. Ya. Kayak Fikri itu misalkan ya. Ya dasarnya memang koleris gitu kan. Makanya orang Sumatera Utara sana, itu kalau Anda kasih frame gitu kan, jeleknya orang melankolis, itu antisipasinya terlalu tinggi nih. Jadi saya membayangkan di sini banyak bakteri. Oke ya, lanjut ya. Nah, jadi Anda perhatikan baik-baik ya. Yang paling dominan, satu ini rahang, kedua pelipis. Dia cukup tebal. Ini soalnya kalau tangannya, ini bias ya banget sih. Kalau tangannya nempel gitu kan, ini kan nanti kan berbekas kan. Nah gitu kan, jadi dia tebal gitulah. Kira-kira gitu. Terus agak sedikit naik ke atas. Ya, cenderung naik ke atas itu kan. Tebal naik ke atas. Nah, ini biasanya ada yang tanya gini, Mas J, itu sekarang kan cewek-cewek kan banyak yang alisnya dicetak kan gitu kan. Ya, itulah makanya saya bilang susahnya kalau rekrut sekarang tuh di situ gitu loh, ngerti kan? Makanya tetap harus ada ketemunya. Tapi ingat, Anda ya mau dicetak pun, tapi kalau ininya nongol, kalau yang cowok terutama, ya ininya nongol, tetap aja gepeng gitu kan, terus cetak ketahuan. Paham ya? Maksudnya apa? Pelipisnya nongol. Nah perhatikan yang pelipisnya nongol ini, biasanya jari manisnya lebih panjang daripada jari telunjuk. Gak percaya loh. Ya, ingat ya. Ya, coba tanya Mas sama Mas Ipung. Mas Ipung, jari manisnya lebih panjang dari jari telunjuk nggak? Diukur dari garis bawah, betul? Hah? Coba lihat jarinya Mas Ipung. Hah? Jarinya Mas Ipung. Jari manis lebih panjang daripada jari telunjuk? Betul nggak? Siapa yang iya angkat tangan? Baik. Ini tandanya libido Anda besar. Ya, jadi saya nggak bisa ngambil jarinya itu ya, gimana? Ya, pokoknya antara jari manis gitu, ya, terus sama jari telunjuk kan, kalau jari telunjuk begini, jaraknya ini loh. Nah, ini ada jarak gini.
Nah, ini selisih jarak ini adalah keperkasaan seorang. Ya. Nah, ada baik ada nggak baiknya. Kalau Anda milih cowok yang kayak gini, ini potensi duanya tinggi, tinggi banget itu. Jadi satu nggak cukup buat dia. Benar nggak? Ya. Nah, nanti biasanya gini nih, ada yang protes. Mas, aku nganu kok mas, ada gini kan, aku ini buktinya nafsuku tinggi, tapi kok apa jadi telunjuknya yang lebih besar mas kan? Ada yang protes-protes gitu. Alah lah, kamu tuh mau nutupin kekuranganmu aja, kamu nggak, ternyata kan kamu kurang nafsu kok. Oke ya. Nah, ini penelitian ilmiah. Kalau yang jari telunjuk ini penelitian ilmiah. Jadi penelitiannya seperti ini. Ada suatu penelitian di seorang profesor nih, ini difilmkan di BBC. Oke. Nah, dia meneliti 6 orang laki-laki yang punya usia yang serupa, yang sama, misalkan katakanlah 25 semuanya, ya. Kemudian tinggi dan berat badan yang sama atau sejajar. Nah, dan tidak punya background atlet. Dikumpulin orang yang punya kesamaan fisik itu. Oke, setelah itu diukur jari, selisih dari jari manis dengan jari telunjuk. Jari manis minus jari telunjuk. Kemudian diurutkan, dikasih nomor. Yang terpanjang jadi nomor 1. Pendekkan dikit lagi, nomor 2. Pendekkan lagi, nomor 3, sampai nomor 6. Kemudian mereka disuruh sprint 100 meter. Dikasih nomor punggung nih. Nomor punggungnya ditutupin. Jadi mereka nggak ngerti mereka nomor berapa. Ditutupin kan. Terus suruh lari. 100 meter. Begitu 100 meter lari. Ya, siapa menang nomor 1? Wah, 2, 3, 4. Baris. Suruh baris. Setelah dibariskan, suruh buka nomor punggungnya. Nomor urutnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Nah, ini sebenarnya hormon keperkasaan. Orang-orang yang punya hormon keperkasaan yang tinggi, testosteronnya tinggi, biasanya dia orang itu nggak mau kalah. Paham ya? Nggak mau kalahan. Ya itu sudah kodratnya, makanya cocoknya jadi mandor gitu. Enggak lah, jadi pemimpin ya. Dia biasanya disebut namanya born to lead. Ya, talentanya sudah ada, tapi biasanya dia harus mengalahkan egonya yang tinggi banget. Apa itu? Emosionalnya, ya, kontrolnya, itu biasanya kurang di situ. Baik, orang melankolis saya nggak bisa gambarkan dari sisi wajah ya, karena setelah saya selidiki, saya nggak berani, benar-benar kadang-kadang ada orang yang benar-benar kelihatan kesempurnaan dalam wajahnya, tapi dia sendiri ternyata tidak melankolis. Yang saya lihat yang paling jelas pada saat orang melankolis itu senyum, udah itu aja, ya paling gampang. Begitu diajakin jokes atau apa, itu aja. Pokoknya senyumnya dia hemat banget. Itu orang melankolis. Ya, paling gampang pas pulang nanti lihatlah Cindy. Ya, apakah Cindy akan terbahak-bahak? Hahaha, nggak ada. Dia mesti terbahak-bahak pun ya, pasti ininya minutes. Diukur sama dia tuh. Ya. Diukur sama dia. Ya, perhatikan baik-baik ya. Baik, oke. Nah, baik ya. Nah, sekarang kalau orang flegmatis itu alisnya paling kelihatan dan biasanya di dalam rahangnya tidak benar-benar ada tekukan. Jadi orang itu biasanya lebih cenderung kalau nggak bulat ininya oval. Oke ya. Terus kalau oval itu ada kecenderungan ke melankolisnya. Biasanya begitu. Jadi biasanya orang yang janggutnya panjang ada unsur melankolisnya. Oke ya. Saya lanjutkan. Ini, nah alisnya begini nih. Harmonis, tidak ada patahan begini. Ini adalah istri yang baik. Biasanya, oke? Kalau Anda cari istri, cari yang begitu. Orang gini gampang dimadu. Anda gak percaya? Tanya sama Ayu, kita waktu pas kemarin kan ke Laut Sumawe, terus kita ke Banda Aceh. Gak sengaja ini. Gak sengaja ketemu sama satu orang, Ayu ini ngobrol terus samping gitu kan. Dari cara dia ngomong, terus lihat dari wajahnya, dari alisnya saya lihat, saya bilang sama dia begini. Kan pas begitu ngomong tentang masalah bentuk wajah gitu kan, saya bilang gini, kayak kamu gini, yang gak gampang itu adalah nanti menerima suamimu dengan orang lain. Langsung yang di depannya, gitu kan, betul masih, kenapa? Dia barusan cerai masih sama suaminya. Kenapa emang cerainya? Ya itu suaminya mau madu, dia gak mau. Begitu kan, dia maunya diracun, dia bilang gitu. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Dan kenapa nggak saya masukkan ke dalam slide?
Karena saya nggak berani mempertaruhkan masalah akurasinya ini. Paham ya sama maksudnya? Jadi tetap sebaiknya apa? Lakukan wawancara. Oke ya, karena ini adalah pengamatan saya. Oke, cukup? Cukup, tutup. Ganti slide-nya. Oke ya. Nah, orang pragmatis itu empatinya tinggi. Jadi cocoknya nanti buat apa? Kita lihat. Oke, cek ya, lihat sini aja. Nah, baik, orang-orang sanguin itu cocok bagi bagian depan. Sales, pedagang, star. Nah, kalau Anda lihat saya di depan begini, apakah saya seorang sanguin? Belum tentu. Tadi saya katakan kan saya adalah orang koleris kan, kalau di testing, koleris, dominan. Saya maju ke depan atas dasar orientasi tujuan. Oke, untuk penyampaian materi dan kesempurnaan penyampaian materi. Saya jarang mengizinkan seseorang untuk menggantikan saya. Kecuali saya sangat serak banget. Jadi kalau Gazan tuh bawain kan sudah kayak saya. Anda kalau perhatikan. Itu baru saya approve. Saya kamu ngisi. Dan saya approve. Maka dari itu saya minta ini semuanya direkam dan saya nggak mau nongol lagi, ngisi materi yang sama lagi. Karena pada dasarnya saya nggak suka di panggung. Ya, bukan bencong lah gitu, bukan banci panggung. Nah, orang-orang yang cocok di bagian depan ya, itu kan orang-orang star. Contoh Mas Jamil, itu cocok tuh bagian di depan kan ya. Nah, dia bilang namanya feeling, saya nggak ngerti karena feelingnya karena apanya. Tapi saya bilang ya sanguinnya, ya sales pedagang star. Oke lanjut ya. Manajer, mandor, pemimpin. Ini koleris kan? Pemimpin. Kadang-kadang ada orang yang gini, Pak, kita mau upgrade dia, Pak, aku nggak usah di-upgrade deh Pak, aku di sini aja, boleh nggak? Aku tuh malas ngurusin orang. Paham ya? Ada orang yang malas ngurusin orang, memang dia bukan tipe orang seperti itu. Kalau boleh sih Pak, boleh milih. Saya nggak mau ngurusin orang. Gitu kan? Jadi dia maunya bagan-bagan, ya, penerjemah konsep gitu kan ya istilahnya kan. Nggak mau dia ngurusin orang. Dia bilang, stres saya ngurusin orang. Oke ya? Baik. Anda perhatikan baik-baik. Nah, kalau Anda ketemu sama orang sanguin, nanti ketahuan orang-orang itu biasanya ada di panggung. Nah, melankolis yang sempurna. Kasir, accounting, QC, bagian kontrol. Oke? Maka dari itu kan dia kan teliti kan. Nah, kita butuh kasir yang teliti. Ya, admin yang teliti. Nah, tapi admin ada juga yang admin minor itu di orang-orang yang pragmatis. Pragmatis itu kan melakukan kerjaan yang terus-menerus seperti itu. Saya kasih tanda panah ini ya. Pragmatis cenderung melankolis. Paham ya? Orang-orang pragmatis punya ciri-ciri. Pantatnya besar. Karena duduknya lama. Oke, betah duduk itu orang-orang pragmatis kan? Ya, makanya sebenarnya ada kombinasi. Ingat ya, nanti ada yang pragmatis ke melankolis, ya tadi itu kalau orang pragmatis ke melankolis, cocoknya apa? Admin. Terus doang ya, itu cocoknya apa? Produksi. Admin, kalau produksi, pragmatis melankolis itu juga bagus juga. Ya. Oke, kalau PR ke CS, kecenderungannya pragmatis ke sanguin. Ada sedikit luarnya, ketemu sama orang seneng, tapi mau mendengarkan. Kalau sanguin, rocos terus. Ya kan? Sanguin itu rocos-rocos nih. Ya. Jadi pendengar yang baik gitu loh ya. Biasanya dia mau didengerin, suka cerita. Nah, kalau pragmatis ke sanguin, dia suka menggali. Paham ya? Masa? Kok bisa gitu ya? Boleh tahu nggak dari mana? Nah, ini orang-orang seperti gini, ini yang mau suka mendengarkan. Ini orang pragmatis, cocok pragmatis ke sanguin. Ya, itu cocok bagi PR. Paham yang dimaksud ya? Oke. Nah, kombinasi yang langka itu yang lompat seperti gini nih. Nah, orang yang sanguin juga iya, tapi melankolis juga iya. Jarang banget. Ya, orang-orang seperti ini cocok jadi IO. Kalau saya sering sebut namanya perfeksionis dan cerewet. Oke. Nah, ada orang yang kombinasinya ada sanguin juga. Saya ada sanguinnya nggak? Ada. Mungkin presentasinya kecil. Ada nggak? Kecil. Yang banyak apa? Koleris sama melankolis. Paham ya? Jadi orang masing-masing ada kombinasinya. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, silakan angkat tangan yang apa di situ. Assalamualaikum.
Salam. Saya Ronald dari Jakarta. Apa? Ronald dari Jakarta. Ronald dari Jakarta. Ya. Kebetulan usaha saya juga di event organizer dan tipe saya juga saya adalah orang yang koleris dan melankolis. Oke. Koleris, melankolis. Sebentar, sebelum ngomong duluan ya. Ya. Sebelum ngomong duluan, orang-orang di bawah Anda sering stres Kak? Sangat. Nah kan? Ya, koleris, melankolis di bawahnya stres tuh. Ya. Ya, kayak saya orangnya. Saya baca buku Personality Plus itu kurang lebih hampir ini yang keempat saya habiskan buku itu. Jadi saya juga memiliki riset sendiri dengan 4 kepribadian ini. Untuk yang sanguin ya gampang sih sebenarnya nilainya ya. Di setiap pesta. Boleh mikrofonnya jangan taruh di mulut begini, tapi taruh di janggut. Oh iya. Taruh di janggut, ya oke. Ya, di setiap pesta orang sanguin gampang ditemui, yang paling heboh, yang pakaiannya paling bling-bling ya itu pasti sanguin. Ya, kemudian koleris, yang gampang paling sering kita temui. Melankolis ya seperti yang Mas sebutkan tadi dengan profesinya. Nah, cuma saya bermasalah dengan satu orang ini, terutama untuk karyawan ya, dengan orang yang berkepribadian flekmatis. Karena kan gravitasi untuk orang yang flekmatis ini sangat berat sama bumi. Ya. Ya kata lain dari pemalas lah ya. Apa? Kata lain dari sedikit pemalas gitu. Saya bermasalah sedikit dengan orang yang flekmatis. Untuk karyawan sendiri sih yang di posisi sanguin, koleris, melankolis itu semuanya bisa apa ya ibaratnya bisa kita handle dengan sistematis. Nah, namun untuk yang flekmatis saya sedikit punya masalah. Nah, berdasarkan buku Personality Test katanya kan kalau kita menghadapi orang yang flekmatis, kita harus sedikit lebih. Ya. Nah, cuma masalahnya begitu saya menampilkan sisi sanguin saya untuk menghadapi orang yang flekmatis, malah jadi badut gitu, malah jadi aneh. Nah, saya mohon sarannya untuk menghadapi orang yang tipe flekmatis. Karena flekmatis kan gini, kalau kita arahkan dia untuk ke A, kalau hati dia nggak sreg, dia akan bilang iya. Tapi kita sudah dia ke kanan, dia bilang iya, tapi kalau hati dia nggak sreg, dia akan ke kiri. Ngeyel gitu. Ya. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, saya mohon saran yang menurut Mas sendiri, sanguin seperti apa sih yang seharusnya yang pas untuk saya temuin dengan orang-orang yang flekmatis seperti itu? Gitu, terima kasih Mas. Baik, makasih. Teman-teman, jadi kalau paling penting gini, kita sebagai leader ya, nanti sebenarnya bicaranya di leadership ya. Kita ngerti kelebihan dan kekurangan mereka. Jangan berusaha memoles kekurangannya mereka. Paham ya? Jangan kita berusaha memotivasi orang-orang flekmatis untuk maju. Ini adalah juru kunci. Ngerjain itu terus tuh seneng dan. Paham ya? Dia udah puas di situ. Kadang kita kepengen upgrade orang, nggak mudah juga. Belum tentu dia mau di-upgrade. Pak saya segini aja Pak, yang penting mau jangan dipindah aja Pak. Iya kan? Nah, terus jangan suruh mimpin orang Pak, saya stres nanti Pak mimpin orang. Paham ya? Jangan suruh dia terbang, karena dia adalah ikan yang hidupnya di air, nggak cocok di darat atau di udara, kan begitu ya? Aja. Saya kalau justru malah neken mereka untuk mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuannya dia, orang itu akan stres. Hasnah ini contohnya, cukup flekmatis dia, ya melankolis flekmatis luar biasa, ya. Nah, jadi pada saat flekmatis melankolis bukan melankolis flekmatisnya lebih gede. Jadi pada saat saya minta untuk mimpin orang, maksudnya mimpin orang gitu loh, operasional, kan ada ngurusin orang-orang. Dia juga stres kan, saya bilang gini, Hasnah, aku tahu kamu mungkin tidak berkenan dengan hal ini atau kurang senang. Iya Bapak, tapi saat ini aku tidak punya orang kepercayaan untuk ngurusin operasional nih, untuk mimpin selain kamu. Nah, jadi untuk sementara boleh ya? Iya Bapak, kalau sudah ada nanti aku ganti. Iya Bapak, dia bilang gitu. Ya, nah, jadi dia nggak mau sebetulnya mimpin orang, gitu kan? Suatu saat pernah begini, kejadian ini, dulu bukan sekarang. Ada satu orang kan di tempat saya itu ada mes cewek, ada mes cowok. Dia tinggal di dalam situ. Di atasnya mes, di bawahnya tempat kerja. Nah di tempat mes cewek ini ada satu orang yang tidak berkenan sama mereka. Kebanyakan. Ya, karena saya kan ya jarang datang ke office, nggak ngerti kan. Tahu-tahu saya dapat kabar Hasnah keluar dari mes tersebut. Terus saya tanya dia,
Nah ini nanti belajar dengan namanya survei structure, deep structure. Kenapa kamu keluar dari mes, Hasna, kok jarang di office sekarang? Oh ya Bapak, nggak apa-apa, ini lagi senang pulang pergi aja. Ini survei structure. Ini adalah alasan, bukan sebab. Kita gali, kita investigasi. Iya enggak? Nah, setelah investigasi ternyata ada seseorang yang menyebabkan itu. Saya tanya sama dia, aku cuma perlu kamu jujur apa adanya, Hasnah, biar aku gampang untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Apakah ada seseorang yang membuat kamu gak betah di situ? Gimana ya Bapak ya? Kan mau nyalahin kan? Iya enggak? Jadi dia gak mau frontal gitu kan? Kan kita kalibrasi. Iya Bapak. Kan iya gitu kan ya. Nah, baik. Jadi kamu keluar bisa dikatakan salah satu sebab utamanya karena itu. Ya, gak apa-apa sih Bapak, saya aja yang keluar. Loh, terus saya bilang gini, baru mulai kalau saya keluar. Gini Hasnah, coba kamu pikirin. Kamu ini kan tak amannya jadi manajer di situ. Iya kan? Kamu ini kan pemimpinnya dia. Yang keluar, kok bukan dia yang keluar? Emang kalau kamu keluar akan nyelesain masalahnya. Begitu kamu keluar, kamu gak nyelesain masalah. Dan orang ini bermasalah tidak hanya pada kamu, tapi kepada orang lain sekitarmu. Kamu mau toh yang lain keluar? Saya bilang gitu, kembali lagi. Dia akan menimbang nih, mau yang lain keluar. Gak mau dia. Rasa sakitnya lebih besar mana nih? Ngeluarin satu orang atau ngeluarin 5 orang kan begitu loh. Nah terus setelah dia menimbang kan, terus bagaimana ya Bapak? Ya kamu yang ngeluarin. Tapi kan gak enak, gimana caranya ngeluarin? Kamu harus belajar jadi pemimpin. Kita merekrut, kita sudah punya konsekuensi untuk memecat. Iya kan? Nah, balik lagi ke tempat yang tadi Anda katakan, buat saya nggak akan jadi sanguin, saya nggak akan jadi apa, enggak. Buat saya minta dia jadi siapa. Itu yang paling penting di situ. Memahami dia dan tidak akan minta dia untuk melompat. Ya, hal yang sama. Saya minta Cindy untuk di depan gitu loh. Ya, Sin, nanti pas pada saat pembukaan kamu yang ngasih sambutan ya. Nggak mau dia. Nggak mau ya nggak mau gitu loh. Ngajak ribut gitu loh. Oke, baik. Yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urip dari Jakarta. Siapa namanya? Urip. Urip, wes suwi. Urip. Ini mesti ada apa namanya, kalau kita interview calon karyawan gitu kan, sebenarnya dalam proses wawancara itu pengen dapet info yang apa karakter segala macam tentang dia gitu ya. Tapi untuk saya lah katakanlah seperti itu kan belum pengalaman ya, apa namanya, ekspresi atau segala macam gitu. Baik. Itu kan butuh jam terbang ya. Ya. Kemudian juga bahwa orang yang kita wawancara itu kan juga mesti dia juga baca-bacalah di internet apa gitu cara apa memanipulasi gitu ya, apa penampilan segala macam. Ada nggak tips-tips untuk kita lah sebagai pemula gitu, baik, untuk menghindari itu? Nah, terima kasih. Baik, makasih. Inilah materi lanjutannya. Ya, kan belum selesai. Ya, belum selesai nih. Tiap profesi punya ciri-ciri keharusan. Apa ciri-cirinya? Itu yang penting. Contoh nih, salesman, ya, sanguin pragmatis, dikatakan begitu. Lupakanlah sanguin pragmatis. Lupakanlah itu duluan. Ya, tapi yang jelas kita tahu ciri-ciri keharusannya adalah supel, betul lah? Ini salesman bukan sales di jempol ya. Ya, salesman yang berhadapan langsung gitu kan. Ya, dia supel, empatinya tinggi, ekstrovert, pendengar yang aktif, gak betah duduk lama. Betul lah? Empati tinggi kan di pragmatis nih, jadi sanguin pragmatis kan. Ya, gak betah duduk lama maksudnya apa? Dia kalau duduk nih kelamaan dikit, kadang-kadang kakinya goyang. Ya, kayak gimana gak bisa diem tuh loh. Ngerti ya? Tangannya cetak-cetak. Ya, nah ini orang-orang yang gak bertahan gitu loh. Terus ada yang mau gini gitu ya. Nah ini kan ketahuan dari ciri-cirinya. Oke, nah kita lihat nih. Pada saat wawancara, aja bicara. Oke, kalau dia cepet nyambung, misalnya saya ngomong gini. Misalkan saya bercerita sesuatu kan,
ya pada saat itu saya pernah kerja di Batam. Oh Bapak pernah di Batam ya? Nah dia nyambung gitu. Orang gini ya nih, ini cepet nih. Adalah orang yang cocok untuk salesman. Paham ya? Ini sebenarnya ciri-ciri keharusan. Kalau ada ngerti yang tadi syukur, nggak ngerti harus ini, ngerti ini. Ya. Jadi dia cenderung mencari kesamaan. Loh emang kenapa? Iya Pak, dulu saya pernah 3 tahun di Batam Pak. Paham ya? Disebut namanya pacing, membangun kesamaan. Ya. Atau disebut namanya building rapport, membangun keakraban. Orang yang seperti gini naturally, itu cocok banget jadi salesman. Awal, ya meskipun beliau itu waktu itu masih pakai pakaian satpam, tapi ramahnya luar biasa. Ini mas, gini ya mas, gini. Nyambung banget ngomongnya. Ya, itu cepat banget pacingnya. Oke, nah pengambil pena yang reaktif. Maksudnya reaktif apa? Nanti pada saat wawancara, Anda nggak sengaja kan, misalkan gini kan, main pena begini, saya jatuhkan, ketek ya, nggak sengaja terjatuhkan gitu kan, atau mungkin pas Anda ambil sesuatu di sini penanya, Anda nggak sengaja, ya seolah-olah nggak sengaja ya, padahal Anda sengaja. Apa yang terjadi kalau dia langsung begini? Nah, ini namanya reaktif. Kalau responsif begini, baru begini. Kalau pasif, dia diem. Paham ya? Kalau dia langsung reaktif begini, orang itu salesman yang baik. Kenapa? Empatinya tinggi. Ya, pada saat bercerita, dia ekspresi ikut. Misalnya begini ya, kita cerita sesuatu. Ya nih, saya dulu pernah tuh ketik begini. Oh iya Pak, sampai berapa banyak Pak? Wih, kurang ajar banget ya dia orangnya, mau begitu ya. Nah, ini empatinya tinggi. Ini cocok buat sales nih. Oke? Orang nih. Ya. Nah, mau bercerita agak pribadi, pas digali-gali, dia bocor agak aneh. Itu mah cocok biasanya. Kalau nggak bocor, itu plekmatis. Sanguinis mungkin agak sedikit nggak bocor kan ya. PR itu dia mendengarkan. Tapi kalau salesman, jadi gini intinya, Anda perhatikan baik-baik polanya. Kalau Anda mau menggali satu informasi, Anda harus mendengar informasi yang lain dengan diri Anda. Betul nggak? Misalkan begini ya, Anda dekat sama seorang, terus Anda mau gali seorang nih. Ini Anda boleh nonton filmnya Silence of the Lamb. Ya, Silence of the Lamb. Tahu? Anthony Hopkins sama Jodie Foster. Ya, Anthony Hopkins melakukan seperti itu. Oke, Clarice, gini. Ya, kan Clarice tanya kan, aku kasih satu kamu informasi, kamu kasih aku satu informasi. Paham ya? Jadi kalau orang sanguin mau bertukar informasi itu. Kalau orang introvert gak mau ya. Paham ya? Saya lanjut ya. Nah, pendengar dan penanya yang baik. Pendengar sekaligus penanya. Kalau cuma rocos, sanguin, bocor, pol gitu kan ya. Ya, itu susah untuk closing nanti. Nah, jadi apa dia? Jadi apa ya? Suruh ini ya, suruh ini ya, narik apalah gitu ya, narik lari gitu. Itu boleh ya, bagiin brosur, ya itu. Jadi loudspeaker, nah itu cocok. Jadi loudspeaker kan, cocok itu. Speaker kan begitu ya, cuman rocos doang. Bahasa tubuh mirroring, maksudnya mirroring ini cepat banget ya. Contoh begini ya, nanti pas kita, dia pacingnya bisa cepet banget. Misalnya kita ngobrol sama dia, terus nanti kita gini, dia cepet gitu tuh, ikut gini. Ini ataupun begini. Pokoknya dia kita angkat kaki, dia kayak gerakin sedikit gini. Atau mungkin gini. Ya, terus kita garuk-garuk, dia nanti cepet juga gini. Paling cepet hipnosis orang ini. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Oke? Ciri-ciri keharusan seorang PR atau sales. Ramah terkontrol. Kembali lagi. Ramah terkontrol. Sanguin kadang bocor. Empati. Pendengar yang bagus. Sabar. Sabar ya. Sabar dengerin terus. Nggak ada nguap-nguapnya itu. Orang pragmatis. Memang betah. Pantatnya besar. Ya. Oke. Nah pada saat wawancara bagaimana? Menyejukkan. Oke. Nggak memprovokasi banget. Kalau memprovokasi cenderung sanguin. Wih, kurang ajar ya. Aku kok gitu, Mbak. Aku gak suka aku gitu. Pasti tak gini kan dia. Nah, ini sanguin. Kalau masih gitu ya. Tega ya dia ya.
ada orang kayak gitu, gitu aja, selesai. Ya, nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa Ibu, saya yakin kok Ibu akan dibalas di surga nanti, atau mungkin besok. Ya, pasti besok suruh mati, dibalasnya besok. Oke ya, lanjut ya. Jadi saat bicara menyejukkan, intonasi tenang. Nah, intonasinya orang pragmatis itu, dia tidak ada patah-patahannya. Pada saat berbicara dia mengalir, sejuk, nyaman. Kita begitu ketemu sama orang yang flegmatis, biasanya kita sudah langsung merasa, gue senang sama dia. Makanya orang flegmatis itu banyak disukain. Ya, saya sering mengatakan berwajah Buddha. Ada teman saya namanya Leo. Itu ya tampaknya kayak Buddha gitu loh, kan ya. Berwajah Buddha. Maksudnya apa? Senyumnya tuh enak banget. Oh, itu aja ya. Dia senangin banyak orang. Ya, dia flegmatis, sanguinis. Oke. Dan dia orangnya apa ya? Pemurah gitu kan. Gak tegaan sama orang. Ya ini Anda harus tahu hati-hati. Kanannya dominan. Orang-orang yang empatinya tinggi, yang ngambil poin tadi, itu nggak bagus untuk bagian kasir. Dan jangan pernah ada orang-orang seperti itu megang duit sampai menginap. Hilang duitnya. Kenapa? Nanti dia pulang, diomongin sama temennya, adikku sakit keras, masuk rumah sakit, butuh biaya mepet, kurang sekian juta. Kamu ada? Dia bilang, ada ini duit perusahaan nih, dikasih sama dia. Ya, kucingku sakit juga. Kamu ada? Kasih juga tuh kucingnya tuh kan ya. Makanya kalau punya salesman yang handal, jangan sampai duitnya menginap. Wis itu tok. Ya, saya kejadian itu di Batam waktu itu, ya. Karena duit menginap, salesman duitnya menginap. Ya itu salah saya. Saya ngerti bertahun-tahun kemudian. Ternyata memang salesman yang bagus tidak boleh megang duit. Nggak balik itu. Baik ya. Kalau pengambil pena yang responsif yang dimaksud tadi, begitu penanya jatuh, nggak langsung begini. Dia lihat, terus ambil. Paham ya? Ada unsur mengamatinya. Ya, ada unsur pengamatannya, tidak reaktif. Oke, cenderung diam dan menggali percakapan lawan. Begitu ya Bapak, Ibu. Baik. Kalau tadi yang segini ini bagaimana? Kalau yang itu bagaimana? Nah kan begitu. Betah yang mendengarkan orang, unek-uneknya, ekspresi wajah tenang dan stabil. Jadi kalau orang melankolis gini gak enak nih. Ya. Jadi kadang-kadang tersiksa loh teman-teman. Saya itu kalau ada bunyi suara sedikit ya, tadi kayak pada saat Fikri siaran, itu ada bunyi. Udah, saya mesti ngomong sama yuk, itu gak beres tuh, jangan sampai kejadian sama tempatku nih. Ya, kenapa? Karena ini adalah rekaman saya dan saya tidak mau ngisi materi ini lagi. Oke, nanti diupload semuanya, sudah saya nggak mau ngisi materi ini lagi. Jadi kok besok orang tanya, Mas, kasih materi ini dong, kamu nonton aja gratis kok. Ya enggak? Kasir, perfeksionis bukan pengambil pena. Ingat banget ya, perfeksionis bukan pengambil pena. Ciri-ciri keharusan teliti, kaku. Ini ada kasir depan, ada kasir belakang ya. Yang saya maksud kasir belakang yang pegang duit, beneran. Yang ngatur duit kemana. Kalau kasir depan kan masih kayak salesman gitu loh. Ya, dia tatak selesai. Yang penting teliti, nggak usah harus empati, nggak usah harus kaku. Ya, kalau bisa tetap empati, karena masih harus senyum. Menginap, paham ya? Duitnya nggak menginap. Nah kalau yang sampai menginap, yang saya maksud, yang dia mungkin punya kekuasaan untuk megang duit, untuk transfer duit, itu hati-hati banget. Itu saya sebut namanya kasir. Oke ya, ciri-cirinya apa? Kalau wawancara, lihat lamaran kerjanya. Ya, tadi saya katakan nama, tabulasi, titik 2. Tempat tanggal lahir, tabulasi, titik 2. Kalau spasi, semua spasi. Koma, 27. Ya, Semarang, koma, spasi, 27, spasi, kan, seterusnya gitu. Ini tata rapi. Itu cocok buat kasir, kenapa? Karena ya kita berprinsip simpelnya gini, kalau dia nulis atau ngetik aja, nggak becus, nggak teliti, apalagi megang duit yang miliaran. Paham ya? Oke ya. Tabulasi, spasi, tanda baca, nyaris tak ada yang salah. Pada saat, nah biasanya saya juga kadang-kadang saya cek dengan SMS atau nge-line dia,
WA pada saat wawancara. Saya pakai itu, saya chat duluan. Dia ngechat kan tanpa ada jeda kan, hasilnya ya ketikanya dia itu rapi nggak? Kalau rapi, orang itu udah melankolis lah gitu ya. Nah, pakaian dan penampilan konservatif, warnanya kalem, tidak colorful. Yang colorful, yang blang-bling, HP-nya aneh-aneh gitu kan ya, itu hati-hati. Besok duitmu dipakai buat beli HP. Paham ya? Hati-hati nih ya. Nah, biasanya bagaimana? Kalem, konservatif, kadang-kadang terlalu konservatif. Kayak jadul kesannya begitu. Saya pernah rekrut namanya Cory. Yang sekarang punya Toy Story. Ya, Cory itu konservatif, senyumnya 7 mili, begini. 7 mili doang. Karena bibirnya kecil kan. Pengamatannya tajam banget. Kalau ngomong hati-hati, luar biasanya. Oke ya, lanjut. Nah, senyum simpul sedikit, mimik muka agak nyaris tanpa ekspresi, ya. Nyaris tanpa ekspresi, jadi ceritanya macam-macam, cuma gini doang. Gitu aja. Ya, jadi nyaris tanpa ekspresi. Terakhir yang dia nggak bisa ekspresi itu namanya buaya. Buaya nggak bisa senyum ternyata ya. Nggak ekspresi. Ya, melankolis mungkin buaya itu ya. Nah, bicara tata terapi bukan pengambil pena. Pengambil pena, dia responsif. Tapi kalau benar-benar kasir, dia kaku harusnya. Jatuh yaitu urusanmu. Ngerti gak? Itu barangmu ya urusanmu. Paling kalau jatuhnya deket sini, dia paling gini. Dia gini. Benar gak? Nah, ini kasir ya. Oke, note-nya cocok juga untuk bagian admin yang sering berinteraksi dengan orang. Admin bagian dalam. Ini ada suatu kejadian kisah nyata. Dan diabadikan oleh paparazzi. Ya, oleh wartawan. Kisahnya adalah Bill Clinton. Anda tahu Bill Clinton? Nah, si Bill Clinton, mantan presiden Amerika, saat itu bersama dengan Hillary Clinton, calon presiden kemarin ya. Hillary di sini, ini Bill Clinton dapat kunjungan dari Ratu Elizabeth. Pada saat menata tangga seperti itu, Ratu Elizabeth menata tangga, roknya keserimpet. Ini kisah nyata, jatuh begitu kan? Ratu Elizabeth langsung difoto itu luar biasa, kelihatan banget Bill Clinton reaksinya langsung begini. Dan tahu nggak Hillary Clinton? Luar biasa ya. Jadi Anda jangan berkata, kok nggak Hillary yang kepilih? Kenapa kok Donald Trump yang kepilih? Belum tentu loh. Hillary Clinton itu lebih sadis dibandingkan si Donald Trump. Ya, kan dia yang mengaku dia yang menciptakan ISIS kan? Nah, jadi dia cocoknya jadi kasir. Bill Clinton karena empatinya sangat tinggi, makanya dia gampang terenyuh sama wanita lain. Menyimak nggak? Ya, yang generasi muda biasanya nggak ngerti kan kasusnya apa kan? Oke, Monica, ya gitu ya. Baik, dalam atau luar? Nah, ini pertanyaan penjebakan. Saya biasanya di terakhir, misalkan saya mencari hanya orang luar ya, saya misalkan cari orang salesman gitu kan, lowongan salesman, terus ini dia daftar, saya punya keraguan. Saya akan tanyakan pertanyaan ini. Atau sebaliknya, orang dalam lowongannya, tapi dia ternyata kelihatannya orang luar. Saya akan mempertanyakan yang satu ini, ya, menanyakan yang satu ini. Ini pertanyaan penguji. Kebetulan di tempat kita ini ada dua posisi. Bagian dalam sama bagian luar. Bagian dalam itu lulusan administrasi, ya, produksi, dan lainnya. Bagian luar itu sales, ketemu sama klien. Kalau Anda disuruh milih, Anda akan milih yang mana? Nah, ini jebakan. Ya enggak? Kalau dia bilang, oh saya lebih suka kalau disuruh milih Pak, bagian dalam aja Pak. Kalau nanti dia bilang gini, saya mana aja oke Pak. Tapi Anda cocoknya bagian mana? Saya bagian dalam aja Pak. Ternyata dia ngelamarnya bagian luar. Ya, saya cenderung tidak mau nerima. Atau kalau memang bagus attitude-nya, ya bagian dalam.
Ada pertanyaan jebakan. Kalau orang itu ngelamar, kan kita nggak ngerti dia bagian kanan atau bagian kiri. Bagian luar atau bagian dalam. Contoh, lowongan yang kita berikan adalah salesman. Dia ngelamar, ternyata orang ini sepertinya tidak cocok jadi salesman. Cocoknya di bagian dalam administrasi. Ngomongnya plegak-plegok, ya. Terus orangnya, tampangnya nggak berani natap. Nah, pertanyaan filteringnya seperti ini. Paham? Di tempat kita kebetulan, kata-katanya kebetulan ada 2 lowongan. Di bagian dalam sama bagian luar. Kalau disuruh milih, Anda lebih cocok bagian dalam atau bagian luar? Kalau ternyata dia ngomong, kalau suruh milih Pak, saya bagian dalam. Kalau ada bagian dalam, saya bagian dalam. Berarti dia nggak cocok bagian luar. Paham ya? Kalau memang nggak ada cocok bagian dalam, kita maksudnya nggak ada lowongan bagian dalam, ya nggak usah terima. Paham ya? Kalau menerima karyawan, harus super selektif. Terutama masalah attitude. Ada keraguan, nggak usah. Keraguan jelekin bos, timeline yang jorok, nggak usah. Paham ya sama saya? Oke, pertanyaan silakan. Ya. Saya Jamaluddin, Pak, dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Usaha saya furniture. Jadi saya itu, ini pengalaman, saya punya karyawan rajin, Pak. Jadi dengan rajinnya sopan gitu kan, sopan. Jadi saya beri kepercayaan. Tapi orang-orang gini beberapa kasus itu nggak jujur, Pak, akhirnya. Itu gimana, Pak? Apakah Nggak jujurnya bagaimana Pak? Ya korupsi, Pak. Ya, orang itu bagian apa? Dia kan bagian WSN terima order, Pak. Nah, sales kan? Ya. Ya. Bapak kira-kira, masih ingat nggak? Kira-kira duitnya itu nginepnya berapa lama? Itulah, ya sekarang sih saya tidak berani lagi. Yang nginep memang. Apa? Nginep memang dia dipercaya. Gitu. Nggak, nginepnya berapa lama duitnya? 1 malam biasa gitu. Baru besok setor begitu? Ya. Ya. Kemudian apakah dimungkinkan orang tidak jujur itu bisa kita bina, Pak? Baik. Ya. Terima kasih Pak. Kalau saya, kalau udah nggak jujur, dibinasakan aja. Ya kan? Tapi ayah saya mengatakan seperti gini. Orang maling itu ada 2 macam ya. Satu dia benar karena kepepet. Yang kedua, ya itu hobi. Ya, jadi orang ngomong koruptor itu mah hobinya maling gitu loh. Nah, yang salahnya apa? Ini sebenarnya di sisi nanti apa namanya leadership ya Pak ya. Salahnya itu kita kalau ketemu maling kita diamin Pak. Paham nggak? Cara bicara Bapak maaf. Ya, teman-teman udah mulai belajar kan? Cara bicara Bapak yang agak sedikit lemah lembut. Kalau benar ini tidak ditutupin, kemungkinan besarnya Bapak kan orangnya nggak enakan sama orang. Nggak tegaan gitu, benar nggak? Ya, nah nggak tegaan kan? Nah yang nggak tegaan ini biasanya Bapak itu membiarkan virus di dalam situ. Paham nggak yang sama Pak? Nah, begitu Bapak diemin satu orang maling, besok ngomong sama yang lain, sama bos ini baik banget nih, maling nggak apa-apa kok. Ya, paling kalau ketangkep, dimaafin sama dia, pemaaf dia. Gitu kan? Saya ingat satu kisah. Kisahnya siapa? Sun Tzu. Tahu Anda Sun Tzu? The Art of War, tahu? Jenderal Sun Tzu. Nah, di suatu saat Jenderal Sun Tzu ini ditantang oleh Raja Qing, kalau salah ya. Ming, Qing. Wah, antara itulah, Qing sama Ming. Lupa saya namanya Qing atau Ming ya. Qing Ming gitu aja. Nah, si Raja Qing, saya ingat saya Qing. Raja Qing ya menantang beliau begini. Kalau benar kamu bisa buktiin teori-teorimu ini, aku angkat kamu jadi jenderalku. Dia bilang begitu. Boleh, apa tantanganmu? Ya buktiin aja. Buktinya bagaimana? Ini aku bisa buktiin ke siapapun. Siapapun, ya. Aku tantang kamu buktikan ya teorimu ini dengan mengajar dayang-dayang kerajaan. Dia bilang gitu. Ya, dayang-dayang kerajaan diajar untuk baris berbaris. Kan kamu bilang siapapun bisa. Yap. Bisa.
Terus benar, apa yang dilakukan? Dengan waktu yang disepakati, dikumpulkan semua dayang-dayang raja, dan 4 orang selir. Ya, ini rajanya punya 4 orang selir nih. Jadi ada istri, ada selir kan beda. Ya. Nah, 4 orang selir ini jadikan komandan di masing-masing peletonnya si dayang-dayang. Dayang-dayangnya udah ada ratusan ribuan mungkin ya. Dayang-dayang filmnya nih. Nah, kemudian dimulailah latihan baris berbaris dari pagi sampai sore. Pokoknya Sun Tzu nantangnya sebelum matahari terbenam, semua dayang-dayangmu dan selirmu sudah bisa baris berbaris. Oke, buktikan ya. Nah, tabur drum. Kalau sana kan belok kanan, belok kanan. Belok kanan ya betul. Hadap kanan. Ya. Terus kemudian jalan dan balik kanan dan seterusnya. Itu semuanya kan pakai genderang. Drum drum. Drum drum drum. Drum 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 drum. Kalau jalan seperti itu kan. Hei, mulai siap gerak drum drum kan. Genderangnya dibuat genderangnya, dimainkan genderangnya. Itu para dayang-dayang ketawa-ketawa semua. Terus disuruh belok kanan, disuruh hadap kanan, ketawa-ketawa. Loh, ketawa-ketawa begitu. Sama. Terus Sun Tzu memberikan pengumuman yang pertama kali dia umumkan lagi. Yang kedua kali dia umumkan. Baik. Ini saya berikan tahukan kepada Anda lagi ya, bahwa yang seperti ini hadap kanan, seperti ini hadap kiri, seperti ini balik kanan, seperti ini jalan, seperti ini berhenti, seperti ini istirahat. Ketawa-ketawa diremehkan gitu kan. Kita mulai lagi, baik. Kedua kalinya dimulai lagi. Belum. Wah, ketawa-ketawa lagi Masian. Terus Sun Tzu melakukan yang ketiga kalinya, dia ngomong begini. Ini yang ketiga kalinya saya ngomong ya, dan yang terakhir kali. Jika Anda tidak taat kepada peraturan saya dan berbuat kesalahan, saya akan penggal leher komandannya. Ya, mulai dari komandannya. Jadi apa artinya? Selirnya. Oke, drum, masih ketawa-ketawa. Mana mungkin berani menggal selir raja? 2 orang selir raja dipanggil ke depan sama Sun Tzu, dan pada saat itu panglima perang yang sebelah kanannya ini udah berdiri sama raja, kan raja udah janji kan memberikan otoritas, ditahan sama Sun Tzu, ditahan sama raja nih, tahan. Nah, tegang semuanya kan, beneran dipenggal lehernya sama Sun Tzu. 2 orang dipenggal leher, di depan para dayang-dayang dan selir itu. Setelah itu mereka nggak ada yang berani, semuanya tertib semuanya. Ya, sebelum matahari terbenam, mereka sudah bisa baris berbaris. Artinya apa? Kedisiplinan memerlukan tumbal. Ya, jadi jangan gampang untuk mentoleransi kesalahan. Tapi juga jangan selalu ya bicara keras ya, tidak punya kebijaksanaan. Kalau orang tua saya, ayah saya mengatakan begini, di balik peraturan ada kebijaksanaan. Kita harus lihat dulu siapa yang berbuat salah. Tetap harus ada itu. Enggak semuanya kita pukul rata. Gitu Pak ya. Dan ini Pak, menggal leher Pak. Ya kira-kira begitu. Menggal leher begini Pak, contohnya begitu. Tapi itu ada yang maling Pak. Bapak laporkan, masuk penjara jangan ada damai. Besoknya, ya nggak ada yang berani semuanya. Kalau perlu nanti, ya difoto, atau pas begitu liput di koran atau apa, dikasih clipping korannya, ditaruh di situ. Karyawan perusahaan ini, wah, yang mau masuk itu karyawannya nggak berani maling kabeh gitu kan. Masuk penjara sekian tahun gitu. Ya Pak ya. Baik, pertanyaan lain silakan. Ya. Gimana caranya gini? Kalau case di tempatku tuh orang-orang inti itu keluar, akhirnya ada orang-orang second liner. Ada orang apa? Orang-orang yang orang-orang intinya keluar. Ya, orang second line. Iya, orang second line. Nah, tapi mereka ketika saya suruh jadi pemimpin, jadi manajer, nggak ada yang mampu. Ya. Nah, problemnya kalau cari manajer di luar, itu kan tiba-tiba masukin orang baru di posisi atas. Ya. Itu konflik repot gitu. Nah, ya. Solusinya gimana? Baik, ya. Memang masukin ini balik lagi, ini sebenarnya ini leadership ya, bicaranya di hari ke-4 atau ke-5 besok kan ya. Nah, memang gini, masukin orang luar biasanya belum tentu sama culture-nya, tapi juga belum tentu berbeda. Paham nggak? Nah, biasanya kalau duluan, coba duluan,
jangan langsung jadikan manajer. Gitu ya. Jadi ada suatu kata-kata begini nih. Good leader is a good team player. Ya, jadi seorang leader yang baik, dia adalah seorang team player yang baik. Saya ambil contoh begini. Ayah saya, itu kan umur 50 tahun lebih, masih kerja. Terakhir umur 68 tahun. Pada saat di PHK ayah saya kerja di Lampung. 5 tahun membongkar sindikat koruptor di sana, dan yang dilaporkan salah satunya adalah gara-gara itu ayah saya dipecat, pindah ke Purbalingga. Saya ingat banget, di Purbalingga ini, ayah saya dikasih fasilitas. Ini contoh good leader, nanti ketahuan dari ciri-cirinya. Dikasih fasilitas mobil, sedan, sama mes, yang full AC semuanya. Nah, ayah saya balikin semua fasilitas itu, dan milih tinggal sama penduduk. Yang rumah penduduk itu tentu aja sekitarnya adalah rumah-rumah dari karyawan-karyawan. Di daerah Purbalingga, dekat Porto Rico. Saya suatu saat pada saat main ke sana, saya itu adalah orang yang paling sering nemenin ayah saya. Jadi kalau liburan saya mesti main sama ayah saya. Ya. Nah di sana saya tanya, loh, Papa kan dikasih fasilitas mobil, dikasih mes yang enak, AC, kenapa nggak mau tinggal di sana? Terus ayah saya bilang gini loh ya, ini orang-orang ini, masih orang-orang ini gitu, karyawan tuh, pabrik kayu lapis deh. Nah, orang-orang ini dibayar di bawah angka kebutuhan mereka, dibayar di bawah angka cukup nih. Ya, UMR di bawahnya. Kalau UMR 500.000 ya, di bawah itu kan 200.000, 300.000, 400.000. Nah, mereka ini kurang sejahteranya aja jauh di bawah sejahtera gitu kan. Cukup aja nggak cukup. Papa datang, orang baru datang ke situ, dikasih mobil mewah, dikasih mes yang enak. Gimana Papa bisa ngerasain apa yang mereka rasain? Itu Papa saya bilang gitu. Ya. Jadi dibalikin sama ayah saya sampai memilih jalan kaki, kalau enggak pinjem sepeda ontel punya si satpam pada saat makan. Nah, orang yang gini, insya Allah nggak akan didemo. Kalau jadi pemimpin, diterima. Nah, kelihatan leadership-nya seseorang dari situ. Orang itu beneran mau underground nggak? Dia turun ke bawah atau enggak? Kalau enggak, jangan pilih dia. Bisa jadi dia managerial level atau manager skill-nya jago, manajemen skill-nya jago, tapi leadership-nya mungkin kurang. Paham ya, Roy ya? Ini saya ambil contoh yang satu yang mungkin terjadi. Bu, dia itu juga ngambil Pak Laksita. Iya, nah kan kita bisa background checking. Ternyata Pak Laksita Suhut ini pas dicek di tempat beliau kerja sebelumnya, menjadi manajer di tempat beliau kerja sebelumnya, dicek gimana dulu Pak Laksita. Oh iya, kita kehilangan banget sosok seperti Pak Laksita. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, orang ini cocok jadi leader nih. Ya, nah biasanya kemampuan dia memuji tinggi. Contoh kayak Mas Angki. Mas Angki ini kalau saya, ya, kalau Mas Angki ini mau jadi manajer tempat saya, oh saya langsung angkat hari ini gitu kan ya, tak kasih saham gitu. Kenapa? Karena leadership-nya dia tinggi. Dia duduk di sini, beliau duduk di sini. Berapa lama? Cukup lama. Iya enggak? Bahkan nggak keluar masuk kan, betah loh. Ya, ngomong. Terus postingannya beliau, lihat enggak? Ini pembicara ngomong gitu. Kan? Nah ini beliau nih. Nah ini leadership. Level leadership ada di situ. Ya teman-teman ya, hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar, bukan hal-hal yang besar. Ya kira-kira ciri-cirinya tetap ada. Ya, misalkan kalau saya jadiin dia konsultan duluan. Pak boleh nggak Pak 1 minggu Bapak ke tempat saya tak bayar. Bisa 1 juta per sekali datang kan, Bapak jadi konsultan saya. Kan kita ngambil dari manajer luar kan. Terus nanti dilihat caranya dia ngomong sama karyawan bagaimana. Kalau dia salah kamu, bukan begitu gini-gini, harus ambil. Kalau dia bisa ngomong, passing, leadingnya bagus, ini, oh gitu Mbak ya. Terus ikut duduk sama-sama, ya kalau misalkan cangkruk, rokokan, misalnya dia rokok juga, rokokan sama-sama, gitu kan ya. Ini leader. Tapi beda leader sama manajer. Ciri-cirinya mesti beda banget. Ya gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, saya lanjutkan dikit ya. Angka cukup. Nah bicara masalah angka cukup ini, udah kelebihan ya, nggak ada yang ngomong sama saya time out nih. Baik, ini terakhir ya, angka cukup. Ini orang tua saya mengatakan, pada saat itu masih di Lampung kan orang tua saya, kemudian saya pergi ke Lampung, liburan 1 bulan di sana, setiap kali liburan saya biasanya selalu ke sana. Terus ayah saya nyetir mobil di kebun gitu kan, terus
kita keliling kebun dan orang tua saya bilang gini, ayah saya bilang gini, ya gue perhati ini orang-orang ini ya, masih orang-orang ini tuh kayak apa, buruh-buruh gitu kan, mereka ini ya dibayar di bawah angka kebutuhannya. UMR di sini 300.000 rupiah. UMR itu kan sudah dihitung oleh pemerintah untuk minimumnya memenuhi syaratnya kehidupan itu berapa. Nah ini mereka digaji 200.000 rupiah, anaknya 3. Sekolah kabeh, kan sekolah semuanya. Orang-orang ini susah untuk jujur. Mau nggak mau dia akan maling. Entah itu maling waktu, jam kantor keluar-keluar, ya enggak? Untuk kerja sambilan, maling fasilitas, pakai laptopnya. Kalau eksekutif pakai laptop kan, kalau di sana dia maling fasilitas, mungkin cangkulnya dipakai buat nyangkul tempat yang lain gitu loh, caranya begitu kan? Kalau petani, ya. Atau mungkin maling singkong, maling barang, maling duit beneran kalau ada duitnya. Iya enggak? Nah terus ayah saya bilang begini, nek kue nanti jadi bos, ini ayah saya bilang begini, ini saya waktu itu masih kuliah, nek kue nanti jadi bos, jangan bayar orang-orangmu di bawah angka kebutuhannya. Artinya apa? Selalu tanyakan, kalau pas kita begitu mau rekrut, tanya duluan, boleh tahu sekarang tinggal sama siapa? Anak keberapa dari berapa bersaudara? Ya, ada tanggungan lain? Ibu atau bapak kerja apa? Tanya itu semuanya. Terakhir saya tanya, jadi kalau boleh saya tanyakan, angka cukupmu, bukan lebih ya, cukupmu untuk memenuhi kehidupanmu itu berapa per bulan? Kalau orang ini, yang masih single apa macam-macam, cukupnya nyangkalnya minta ke tahun tinggi banget ini kan, ya, nyangkal lebih kan, ya, saya malah nggak saya terima. Itu angka lebih. Paham ya? Saya pernah bolak-balik bahkan naikkan. Ada yang bilang gini, angka cukupku berapa? Zaman dulu ya, di Jogja, minta 1,5 juta programmer. Tapi mungkin masih ada mungkin sekarang ya. Tapi masih sekarang 1,5 juta mungkin masih ada. Pas zaman itu waktu tahun 2009-an ya. Saya ambil dia dan dia bilang gini, 1,5 juta mas. Udah punya anak loh, anak 2 nggak salah ya. Kamu cukupnya 1,5 juta? Ya, ya sudah, kamu tak gaji 3 juta. Nggak usah mas, 1,5 juta aja mas cukup mas. Kamu tak gaji 3 juta. Ya, nggak usah mas. Loh, kamu tak kasih 3 juta, oh ngeyel gitu loh. Ya, aku mau kamu tenang hidupnya. Ya, kebutuhanmu tercukupi semuanya. Jadi saya kadang-kadang malu ya, kalau seseorang itu ngomong di bawah UMR itu loh. Ya, misalkan waktu itu pernah dia minta berapa ya? Ada yang minta 1,3 juta karena UMR-nya sekitar segitu. Ya, saya juga nggak tega. Waduh, murah banget ya, nggak enak aku ya. Sudah kamu tak gaji 1,5. Nanti kalau bagus 3 bulan tak naikin lagi. Saya jarang sih, kadang-kadang 2 bulan udah saya naikin. Ya, nah ini angka cukup, ini penting banget ya kita tanyakan sama mereka mengenai tanggungan-tanggungan mereka, ya siapa-siapa saja, oke. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa fokus kerja sama kita gitu loh, gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, ini karena waktunya sudah habis, ya biasanya materi ini memang akan berlanjut ke materi leadership, ya, gitu ya. Orang yang bagus di posisi yang salah akan kurang produktif, atau mungkin sebaiknya. Kalau sebaliknya tidak perlu diterima. Orang yang salah atau orang yang di posisi yang benar, yang tepat gitu ya, tapi attitude-nya nggak bagus, sooner or later dia akan mukul kita. Gitu ya, attitude is everything. Baik, sekian, selamat istirahat.